Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Mesara dengan NIM 10424014. Di sini saya akan menjelaskan materi e-commerce, yaitu perdagangan elektronik. Nah, pengertian e-commerce ini apa? E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan media elektronik. Nah, terutama internet. Dalam e-commerce ini, seluruh proses bisnis seperti promosi, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan secara online. E-commerce menjadi salah satu bentuk perkembangan ekonomi digital yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, tujuan e-commerce itu apa? Yang pertama ada mempermudah proses jual beli secara online, memperluas jangkauan pasar hingga nasional maupun internasional, lalu meningkatkan efisien dalam kegiatan bisnis, menghemat waktu dan biaya transaksi, lalu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa. Nah, karakteristik e-commerce itu apa? Yaitu pertama dilakukan melalui internet, dapat diakses selama 24 jam, tidak dibatasi oleh lokasi geografis, menggunakan sistem pembayaran digital dan informasi produk tersedia secara online. Nah, proses transaksi berlangsung cepat dan praktis. Jenis-jenis e-commerce itu ada beberapa sih. Yang pertama ada business to business, yaitu transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh, pabrik menjual bahan baku kepada perusahaan manufaktur. Yang kedua ada bisnis to consumer, yaitu perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Contoh, toko online menjual pakaian kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu transaksi individu dengan individu lainnya melalui transfer online. Contohnya kayak seorang penjual bekas melalui marketplace. Lalu ada consumer to business, yaitu individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya seorang desainer grafis menawarkan jasa desain kepada perusahaan. Lalu contoh yang keenam ada government to citizen, yaitu contoh pembayaran pajak atau layanan administrasi secara online. Nah, komponen utama e-commerce itu penjual atau seller, lalu pembeli atau buyer, lalu produk atau jasa, lalu platform e-commerce, lalu sistem pembayaran digital, dan jasa pengiriman logistik. Lalu yang terakhir ada internet sebagai media transaksi. Nah, metode pembayaran dalam e-commerce itu ada berbagai macam. Yang pertama ada transfer bank, lalu mobile banking, internet banking, virtual akun atau QRIS atau KRIS, dan dompet digital atau e-wallet, atau kartu debit, kartu kredit, dan pay later. Beli sekarang, bayar nanti. Nah, manfaat e-commerce itu bagi konsumen apa sih? Bagi konsumen adalah belanja lebih mudah dan praktis. Lalu menghemat Nah, itu menghemat biaya operasional, dan transaksi dapat dilakukan kapan saja, mendukung sistem pembayaran digital. Dan kekurangannya itu yaitu bergantung pada koneksi internet, lalu risiko penipuannya banyak, dan ancaman kebocoran data pribadi, dan produk yang diterima terkadang tidak sesuai dengan deskripsi, adanya risiko keterlambatan pengiriman. Nah, hubungan e-commerce dengan sistem transaksi digital keuangan itu apa sih? Kenapa bisa berhubungan? Karena e-commerce sangat bergantung pada sistem transaksi keuangan digital, karena hampir seluruh proses pembayaran dilakukan secara elektronik. Berbagai teknologi seperti mobile banking, internet banking, QRIS, dompet digital, virtual account, dan kartu pembayaran digunakan untuk mempercepat proses transaksi. Selain e-commerce, juga memanfaatkan teknologi cloud accounting, cybersecurity, dan financial vintage agar transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Contoh e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yaitu membeli pakaian melalui marketplace, lalu memesan makanan menggunakan aplikasi online seperti Gojek, seperti GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Membeli tiket pesawat atau kereta secara online, membayar tagihan listrik melalui aplikasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui toko online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.